Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, sebentar ya. Kami dari eh, komunitas medis ya yang ada di KTC, Kingdom Transformer Community, hari ini bersyukur ya eh, diberi kesempatan untuk sharing ya. Jadi kami sekali lagi oke, buat Bapak Ibu yang izin live kami persilahkan, nggak apa-apa. Dan yang masih ada waktu untuk mungkin sekitar 45 menit ke depan ya, kami akan sedikit berbagi sharing sebagai saudara seiman, yaitu eh, menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi. Nah, Bapak Ibu yang masih ada, ternyata di antara kita di jemaat KTC dan JGC ya ada. Nah, kita nggak menyangka ya, ada dulu saya mungkin kenalnya cuma dengan dokter gigi Priscilia Yeni. Ternyata di antara kita ada beberapa dokter gigi ya, hari ini akan melakukan sedikit edukasi tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi. Nah, acara ini tentunya kita buat santai aja ya, selama mungkin 45 menit ke depan. Nah, Bapak Ibu yang masih ada di Zoom meeting Koramdeo pagi ini, nanti buat 10 orang yang 10 orang yang beruntung ya akan mendapatkan konsultasi gratis secara online dari dokter Priscilia Yeni, dokter gigi, dan dokter gigi Prima Natalia Dinova. Nah, saya yang akan menemani Budi Mulyono dengan dokter Eka Frinska. Ya, berarti hari ini ada 3 dokter gigi yang akan menemani kita selama 45 menit ke depan. Saya bukan dokter gigi ya. Nah, itu oke. Bapak Ibu, ya sekali lagi nanti di akhir acara akan ada 10 pemberian atau pengundian konsultasi online gratis buat Bapak Ibu yang beruntung. Kalau hanya 10 ya mungkin nanti kita akan langsung bagikan. Tetapi kalau lebih dari 10 tentunya akan diundi kepada yang beruntung. Oke. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan ya presentasi atau yang memaparkan untuk edukasi kepada jemaat pagi hari ini ya. Pertama adalah Dr. Priscilia Yeni. Oke, saya lihat di sini saya perbesar. Dr. Priscilia Yeni adalah alumni Universitas Trisakti angkatan 2005 ya. Alumni Universitas Trisakti angkatan 2005. Ini ada di Jakarta tentunya. Yang kedua adalah alumni School of Implant ya, Implant Trisakti University angkatan 2019 dan berpraktek di P Dental Care atau PY Dental Care. Ini kelihatannya singkatan dari nama ya. Ada di Apotek Dunia Sehat Kelapa Gading dan Apotek Dunia Sehat Muara Karang dengan IG @PY Dental Care. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Dr. Prima Natalia Dinova ya. Beliau adalah alumni FKG Mustopo angkatan 2006. Berpraktek di Puskesmas Sukapura dan juga praktek pribadi DRG Prima Natalia Dinova di Kota Harapan Indah dengan IG @prima_nd. Ya, oke. Demikian saya memperkenalkan diri untuk hari ini beberapa dokter yang akan memberikan edukasi kepada kita. Saya persilahkan kepada Dokter Yeni, Dokter Gigi Yeni untuk memulai. Halo, pagi shalom semuanya. Perkenalkan saya Dr. Priscilia Yeni. Suara saya terdengar ya. Hari ini saya ingin sharing, mungkin ngobrol-ngobrol lah. Jadi biar tidak terlalu resmi, tidak terlalu tegang, atau enggak pagi-pagi, wah disuguhin kuliah pagi nih. Enggak. Hari ini kita akan sharing-sharing aja hal-hal simpel yang sering terjadi di dalam gigi dan mulut kita selama pandemi ini. Nah, sebenarnya sebelum saya lebih dalam, mungkin saya cerita dikit mengenai kondisi pandemi 2 tahun setengah ini, apa aja sih yang dialami oleh kita semua masyarakat, terutama belakangan udah lumayan membaik, udah menuju ke endemi, udah mulai baik. Banyak pasien berdatangan, terutama pasien-pasien yang mungkin udah 2 tahun sampai 3 tahun, udah lama tidak berobat ke dokter gigi. Nah, selama pandemi ini ternyata beberapa kasus terangkat
hal-hal yang sangat-sangat penting udah mulai terangkat kasus-kasus gigi pasien. Nah, sebelum kita lebih dalam, kita akan melihat dulu sebenarnya kita ini lagi ngebahas apa sih? Mungkin slide-nya bisa dikasih lihat ya. Nah, sebenarnya saya pengen jelasin sedikit supaya mungkin Bapak Ibu, semua teman-teman bisa tahu mengenai di dalam mulut kita ini ada apa gitu. Sebenarnya di dalam mulut kita ini ada bagian-bagian yang sangat penting. Ada gusi, ada gigi, gusi itu yang berwarna pink ya, yang menyelimuti tulang, kemudian dia memegang gigi. Kemudian di dalam mulut kita juga terdapat langit-langit yang keras, langit-langit yang lunak, ada nula, dan ada lidah. Bapak Ibu tahu nggak sebenarnya di dalam mulut kita ini, dari gusi, dari gigi, dari lidah, dari dalam mulut kita itu terdapat banyak bakteri. Belum kita makan pun, belum kita makan yang manis atau enggak minum yang manis, itu sebenarnya dalam mulut kita sudah ada bakteri. Tebak ibu-ibu, di dalam mulut kita ada berapa banyak bakteri? Kalau ibu-ibu tahu atau enggak bapak-bapak tahu, mungkin Bapak Ibu akan kaget. Dalam mulut kita tuh ada 20 miliar bakteri. Apabila dalam 24 jam kita tidak melakukan pembersihan di dalam mulut kita, itu akan bertambah 5 kali lipat dalam waktu 24 jam. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ada 100.000 miliar kuman di dalam mulut kita. Nah, selama pandemi ini saya melihat ada beberapa kasus yang terangkat. Contohnya mungkin Bapak Ibu juga sedang mengalami gusi berdarah, gusi bengkak, gigi sakit, gigi bengkak, terus tiba-tiba giginya goyang, atau giginya lepas mendadak, nggak ada apa-apa, gigi patah. Banyak terjadi seperti itu. Berikutnya, mungkin habis ini saya akan kasih lihat, ini adalah hal-hal penting yang sebenarnya terjadi selama pandemi ini di dalam kasus pasien saya. Kalau kita melihat di sebelah kiri, itu ada gusi, ada tulang. Nah, biasanya mungkin selama pandemi banyak WFH di rumah atau enggak lupa untuk menyikat gigi, terkadang karena gigi itu menempel di atas gusi dan berdarah. Sikat gigi berdarah. Kadang ngobrol biasa pun berdarah, menumpuk di sekitar gusi dan menekan tulang. Akhirnya, jika karang gigi semakin lama bertambah banyak, dia akan membuat tulang itu semakin pendek dan gigi akan menjadi goyang dan lepas sendiri. Banyak kejadian pasien datang, dok gigi saya tidak ada lubang, tidak ada item-item, tiba-tiba mau copot, lepas. Ternyata pas saya lihat itu adalah karang gigi yang sudah menumpuk. Nah, hal lainnya adalah mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan, di dalam gigi itu ada 3 tahap. Ada email, kemudian tahap kedua ada dentin, pulpa atau enggak saraf gigi. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang di rumah pokoknya minum yang panas juga milu, kemungkinan mungkin, ini saya belum melihat secara langsung, di dalam gigi Bapak Ibu, kemungkinan ada lubang di sekitar email menuju ke arah dentin. Ibu lihat, Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami yang namanya lubang atau enggak karies gigi menuju ke arah dentin. Namanya sakit tidak berhenti, udah makan obat cuma bertahan 2 jam, terus kambuh lagi. Mengalami lubang pada gigi menuju saraf. Next. Saya mau angkat di kasus ini tentang karies. Saya baik-baik aja gitu. Gigi saya kayaknya nyangkut juga tidak pernah, nyangkut makan ini tidak berlubang deh. Oke, boleh next. Nah, sebenarnya karies sampai tidak. Oke, Dok Yeni, Uh, putus-putus. halo, ya kedengaran masih? Ya, tadi agak Masih putus-putus. putus-putus? Oke, Sekarang boleh masih? boleh dilanjut coba. Oh ya, tes udah? Oke. Oke. Nah, pertama kalinya adalah lubang giginya sangat kecil. Biasanya buat Bapak Ibu mungkin tidak menyadari. Biasanya yang sadar adalah dokter. Nah, apabila karies gigi ini dibiarkan, lubang ini tidak akan diam seperti itu aja. Dia akan setiap hari akan bertambah terus semakin dalam. Ada rasa nggak enak. Nah, di gambar ketiga, Bapak Ibu jika tidak sadar dan dibiarkan,
itu akan mengenai saraf dan itu akan terasa sakit sekali. Mungkin sudah tidak sakit, wah kemarin kayaknya bulan lalu saya sakit, ngebet, saya minum obat hilang. Justru itu harus menjadi tanda tanya besar. Kenapa yang sakit yang ngebet tiba-tibanya hilang? Bapak Ibu harus hati-hati. Kan ya ternyata gigi di bagian saraf dan semuanya kena. Nah, sebenarnya karies gigi ini sebenarnya bermula itu dari gigi yang Bapak Ibu tidak sadar untuk membersihkannya secara kena atau enggak asam dan akhirnya menjadi. Nah, Bapak Ibu bilang, kayaknya cuma lubang gigi deh, itu hal biasa. Kayaknya itu nggak perlu dibesar-besarkan. Mungkin di tahap tapi yang tahap yang keempat dan terakhir, di mana pasien sedikit tiba-tiba bengkak, ntar kempes lagi, bengkak, kempes lagi, dan setelah pas Bapak Ibu kalau ke dokter gigi, dia akan menyuruh ronsen gigi. Semakin lama dibiarkan akan terjadi yang namanya granuloma. Granuloma itu adalah tumor gigi kecil di ujung akar gigi. Ya apabila dibiarkan akan menjadi kista. Jadi kista tidak hanya ada di dalam penyakit yang lain, tetapi gigi pun juga akan terjadi kista. Yang dimana dilama-lamain kista itu akan membuat gigi menjadi goyang dan akhirnya lepas sendiri. Berikutnya adalah saya lanjutin next. Nah, sebenarnya proses karies gigi atau enggak gigi berulang itu dari mana sih? Nah, awal mulanya adalah dia punya tempat, yaitu gigi. Seperti saya bilang, bakteri dalam mulut kita itu ada sekitar 20.000 kuman. Baik yang bagus, baik yang jelek. Kuman yang baik atau enggak kuman yang jahat. Nah, apabila setiap hari dia diberikan makanan yang manis dan lengket, bahkan sekarang kalau lagi trending, sekarang minuman manis ya, boba atau enggak kopi, es kopi susu yang lagi musim ya, yang mengalami gigi berlubang. Sekarang tren di pasien saya bukan gigi berlubang, sekarang terselubung. Kebanyakan kasus pasien selama pandemi ini adalah mencoba untuk menarik nafas gitu ya, dia akan merasa ada bau. Nah, itu biasanya sekarang yang lagi tren adalah lubang gigi di antara dua gigi karena minuman manis. Bisa kopi, bisa boba, dan yang lain-lain. Kemudian waktu. Jika ini dilakukan masih putus-putus, udah enggak? Apa? Masih? Udah oke ya? Oke. Nah, dengan waktu, apabila ini terus-terus dilakukan, nah seperti saya bilang tadi, bahwa penjalanan lubang gigi itu semakin dalam. Oke? Jadi bisa disimpulkan adalah Oke. Nah, proses karies gigi atau lubang gigi itu berasal dari bakteri, ditambah makanan atau minuman manis, saya tambahin minuman manis, ditambah gigi itu sendiri dan menyebabkan gigi berlubang. Nah, tapi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Memang baik yang bilang bahwa gigi berlubang, gigi yang terinfeksi bisa menyebabkan penyakit yang lain seperti jantung, koroner, serangan jantung, atau enggak penyakit pembuluh darah yang lainnya. Memang benar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dengan pemeriksaan dan perawatan gigi lebih awal itu lebih mencegah penyebaran penyakit yang lebih dalam. Nah, untuk lebihnya, untuk caranya, saya akan partner saya, teman saya, kerabat saya, Dokter Prima akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita menjaga. Ya, next lagi boleh. Sampai cara pemeliharaan gigi. Satu lagi, suara saya kedengeran? Oke, Dok. Oke. Oke, sekarang kita sampai di cara pemeliharaan gigi ya. Yang paling penting pasti cara sikat gigi. Cara sikat gigi tidak boleh salah. Nah, waktu sikat gigi dulu yang saya mau bahas.
sikat gigi yang baik itu 2 kali sehari saja cukup. Itu pagi, 15 menit setelah sarapan, sama malam sebelum tidur. Kenapa sih 15 menit setelah sarapan? Itu karena setelah 15 menit kita makan, itu plaknya baru kebentuk. Jadi kalau habis makan langsung sikat gigi itu seperti percuma karena plaknya belum kebentuk. Setelah 15 menit sudah selesai sikat gigi, dia baru kebentuk. Makanya yang baik adalah 15 menit setelah sarapan dan malam sebelum tidur ya, paling penting. Karena aktivitas bakteri pas kita tidur itu tinggi sekali. Jadi dia lebih banyak bekerjanya di saat malam pas kita tidur, pas kita nggak melakukan aktivitas apa-apa, dibanding pas kita lagi berkegiatan di siang hari. Oke, saya praktekin sedikit untuk cara sikat giginya ya, menggunakan model. Bisa diganti slide-nya. Sebentar, diganti ke ini saya bisa? Mungkin Biar bisa kelihatan stop share screen supaya bisa fokus ke Dokter Prima. Oke, bentar. Oke. Sip. Sikat gigi itu pokoknya pertama adalah bagian rahang atas dulu. Jadi jangan sampai terlewat ya setiap bagiannya. Yang saya ajarkan adalah hari ini cara vertikal. Banyak banget cara sikat gigi yang benar, tapi yang saya ajarkan hari ini vertikal ya. Dimulai dari bagian yang menghadap pipi, atas rahang atas dulu ya. Ditarik dari arah gusi ke gigi. Satu arah aja ya, gusi gigi. Tidak naik turun, tapi satu arah aja. Habis dari bagian pipi, pindah ke bagian depan yang menghadap bibir. Satu arah juga, kemudian pindah lagi ke sebelahnya, satu arah juga. Terus bagian buat ngunyah. Dataran buat ngunyah ini maju mundur. Kiri kanan maju mundur. Kemudian bagian dalam, jangan terlupakan ini. Dibuang keluar. Disikat ke arah luar. Depan, pindah ke depan, kemudian kembali bagian dalamnya. Setelah rahang atas beres, baru ke rahang bawah. Jadi tidak ada sisi yang terlewat. Sama yang pertama bagian pipi dulu, dari arah gusi ke gigi. Dibuang keluar, kemudian depan bawah. Oke, terus pindah lagi ke pipi sebelah. Itu bagian dalam bawah. Ini penting banget dan sering terlewat ya. Oke, kemudian samping juga. Nah, di bawah ini sering banget ini kan menggenang air liur, karena di bawah lidah itu ada kelenjar air liur. Makanya karang gigi gampang sekali terbentuk di rahang bawah bagian dalam. Karena dia air liur menggenang dan tidak tersikat seringnya. Tuh, makanya perlu diperhatikan kalau bagian dalam pun harus tersikat. Setelah gigi selesai, pindah ke lidah. Lidah jangan lupa, lidah pun juga penting ya untuk disikat. Biasanya ada sikat lidah yang bentuknya memanjang. Tapi ada beberapa sikat gigi sekarang di punggung sikatnya, biasanya tuh ada kayak garet-garetnya, dan itu adalah fungsinya untuk sikat lidah. Lidah juga perlu disikat. Oke. Terus untuk pemilihan sikat gigi, saya sarankan untuk yang ujungnya membulat. Jadi dia bisa masuk sampai gigi belakang. Kan sering banget permasalahan nggak bisa masuk ya sampai gigi belakang. Jadi sering gigi bungsu itu tidak tersikat, jadi berlubang. Terus untuk bulu sikat, baiknya pilih yang zigzag. Fungsinya adalah supaya bagian yang panjang bisa masuk ke sela-sela gigi. Gitu. Terus untuk berkumur. Nah, berkumur setelah sikat gigi pun penting. Jangan terlalu banyak. Karena fluoride-nya kebuang semua. Jadi tidak apa-apa berkumur itu masih habis sikat gigi itu kayak masih berasa ada sisa odolnya, nggak apa-apa. Karena memang fluoride-nya baiknya ada sisa nih. Jadi dia tetap nempel. Ada bagian yang menempel di gigi. Paling 2-3 kali saja kalau mau berkumur habis sikat gigi. Gitu ya. Oke, selanjutnya boleh balik ke slide. Oke. Selanjutnya Kak, next. Cara pemeliharaan gigi selanjutnya ya, menghindari makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin. Jadi sebenarnya gigi itu sensitif banget kalau perubahan suhunya secara ekstrim. Misalnya makan bakso panas, minumnya kan pasti enakan yang dingin-dingin ya, es jeruk dingin gitu.
nggak apa-apa asalkan terjeda. Jadi misalnya habis hirup kuah panas, habis itu jedain sekitar 30 detik, baru minum es dingin. Itu pun baiknya es dinginnya pakai sedotan, supaya giginya tidak langsung, karena kalau dari gelas langsung itu akan terpapar ya, jadi kaget giginya, makanya jatuhnya itu akan membuat gigi semakin sensitif. Kalau pakai sedotan langsung tertelan airnya gitu. Itu cara-cara yang buat giginya tuh nggak kaget aja dari makanan panas sampai pindah ke makanan dingin gitu. Oke, selanjutnya menggunakan obat kumur. Nah, ini penting banget ya, karena selama pandemi ini tuh banyak yang salah kaprah. Mikirnya tuh, tiap hari kalau misalnya saya kumur pakai betadine gargle, itu mulut saya ini bebas kuman, bebas virus, terutama tuh virus corona gitu. Nah, itu salah banget. Jadi betadine gargle dan sejenisnya itu fungsinya adalah untuk kalau kita ada infeksi, misalnya ada sariawan, ada radang tenggorokan kalau sudah sakit ya, dia bukan untuk pencegahan. Nah, kalau untuk obat kumur baiknya pilih, misalnya saya sebut merek aja sedikit ya untuk contoh. Kayak misalnya Listerine atau Pepsodent kumur, itu tapi belinya jangan asal beli, harus baca. Ada tulisannya non-alkohol kecil, karena baiknya penggunaan obat kumur yang non-alkohol. Dia lebih mahal sedikit dibanding yang biasa. Jadi kalaupun harus beli obat kumur itu juga harus dibaca ya, harus detail. Kenapa sih nggak boleh tiap hari pakai betadine gargle segala? Karena di dalam mulut selain kuman yang sehat, selain kuman yang jahat, ada kuman juga yang sehat yang membantu kelembapan mulut supaya mulut itu tetap lembab. Nah, jangan sampai kuman yang baik ini mati gitu gara-gara kita berkumur pakai betadine gargle setiap hari dan setiap waktu gitu, terlalu sering. Karena kalau sampai keseringan justru efeknya malah masalah baru nih. Mungkin nggak kena corona, tapi malah jadi gampang sariawan karena rongga mulut akan perih. Kuman yang baiknya mati juga, rongga mulut perih, karena jadinya kering. Produksi air liur berkurang, terus jadi gampang sariawan gitu. Jadi malah kalau salah penggunaan juga tidak baik gitu. Oke, selanjutnya mengkonsumsi makanan bergizi ini udah jelas ya, pasti kita untuk kesehatan gigi dan tubuh juga memang baiknya untuk memperbanyak sayur, buah, dan susu ya. Terus yang terakhir, mengunjungi dokter gigi 6 bulan sekali. Nah, apa sih fungsinya mengunjungi dokter gigi 6 bulan sekali? Ini ada tujuannya. Tujuannya adalah pada saat datang ke dokter gigi itu akan dikasih tahu kondisi giginya. Dari lubang yang kecil pun dikasih tahu ada karang gigi. Jadi dari lubang kecil tuh pasien sudah bisa memutuskan mau ditambal apa tidak. Gitu. Karena pasti yang pernah sakit gigi atau yang pernah bengkak pasti tahu banget, apalagi udah pernah ke dokter gigi ya, kalau tambalan gigi yang masih dangkal sama yang sudah dalam kena saraf itu beda. Selain beda harga, sama beda kunjungan. Kalau masih dangkal, sekali datang udah bisa langsung permanen. Kunjungannya hanya sekali dan biayanya hanya sekali. Sedangkan kalau sudah kena saraf gigi, kunjungannya berkali-kali dan biayanya pun berkali-kali gitu. Itulah fungsinya mengunjungi dokter gigi supaya lubangnya belum sampai saraf gigi sudah ditangani. Oke, sekian penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke moderator ya dengan Dokter Gigi Eka. Baik, terima kasih Dokter Gigi Prima dan Dokter Gigi Yeni. Wah, luar biasa sekali penjelasannya ya pagi ini, sangat membuka wawasan kita yang baru. Oke, bisa kita simpulkan nih berarti dari penjelasannya Dokter Yeni sama Dokter Prima bahwa ternyata di dalam mulut tuh banyak bakteri ya, hampir ribuan, dan tapi ada bakteri baik dan bakteri yang jahat gitu. Nah, kemudian ternyata karies atau lubang gigi itu ternyata terbentuk dari banyak faktor. Bukan hanya makanan manis, tapi juga ada waktu yang lama yang tidak dibersihkan. Kemudian juga tadi kata dokter ini cara kita makan. Dokter Prima juga bilang panas atau dingin makanannya, apa yang dimakan, dan habit ya, kebiasaan ya dok ya gitu. Nah, Dokter Prima juga tadi udah menceritakan tentang bagaimana sih sebenarnya cara membersihkan gigi yang baik dan benar, penggunaan obat kumur ternyata nggak sembarangan ya. Itu pengetahuan yang baru nih, keren banget dok, thank you. Dan satu lagi tuh, ternyata habis makan, tunggu dulu nih 15 menit, jangan langsung sikat gigi. Ya, keren banget. Hari ini sih kita berarti dapat banyak pengetahuan yang baru yang mungkin simple,
tapi selama ini mungkin terlewatkan dan hari ini kita sudah diingatkan kembali untuk hal-hal tersebut. Satu lagi yang terakhir, mengunjungi dokter gigi 6 bulan sekali itu, ada yang pepatah yang bilang kan, lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Karena kalau udah mengobati artinya sudah terlanjur sakit gitu ya kan. Sakitnya itu di sini. Nah, lebih baik mencegah artinya tadi kita lebih ke promotif, preventif, pencegahan daripada rehabilitatif. Nah, udah banyak nih yang mau nanya nih dok. Belum dibuka waktu pertanyaan, tapi kayaknya sudah sangat antusias nih jemaat KTC JGC. Kita langsung aja masuk ya. Sebenarnya kami membuka pertanyaan untuk 3 penanya. Dan di sini sudah di chat, sudah ada 2 penanya, yaitu pertama dari Pak Hadi, apa boleh sikat lidah dipakai sikat gigi dok? Nah ini mungkin ke dokter Prima ya tadi yang menjelaskan tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Boleh silakan dokter Prima. Oke, sebentar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab sedikit. Kalau langsung dari sikat giginya baiknya enggak, karena biar enggak berpindah kumannya. Gitu. Karena kita biasanya langsung kan ya dari sikat gigi langsung ke sikat lidah. Jadi baiknya jangan pakai sikat giginya, tapi pakai punggung sikat giginya. Makanya tadi saya menyarankan kalau beli sikat gigi cari yang punggungnya ada kayak bintik-bintiknya itu loh. Jadi kelihatan itu sebenarnya buat sikat lidah fungsinya gitu. Biar nggak pindah aja bakteri yang dari ke gigi jadi pindah ke lidah. Oh, berarti gini ya dok, berarti jawabannya di belakang punggung sikat gigi ada yang bergerigi itu untuk pakai sikat lidah ya dok ya? Iya, betul. Oke. Bagaimana, apakah sudah cukup Pak Hadi? Tadi udah kasih jempol kayaknya udah oke. Terima kasih ya dokter Prima untuk jawabannya. Iya Pak Hadi. Ya, oke, Dokter Eka, thank you buat jawabannya, Dokter Prima. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Quenti. Ibu atau Bapak, izin. Gigi saya oleng-oleng. Waduh, pegangan ini kalau oleng-oleng. Gigi saya oleng-oleng, apa harus dicabut, dok? Oleng-oleng maksudnya goyang ya? Bapak atau Ibu Quenti? Iya, kalau oleng-oleng berarti goyang ya, dok. Ini mungkin dokter Yeni bisa kasih jawaban, dok. Gimana nih, dok, kalau giginya oleng-oleng? Pegangan atau ikat pakai tali anaknya ya, dok ya? Oke, ini giginya oleng. Kemungkinan besar maksud kenapa? Oh, Ibu ya? Iya, bagian Ibu, kiri. ya. Oh, Ibu Quenti. Ya, Bu, Ya, Ibu silakan. Quenti. Oke. Belakang ya. Kiri belakang. Oke. Nah, biasanya gigi oleng atau enggak gigi goyang itu biasanya kita lihat dulu kondisinya. Kalau saya pribadi sebagai dokter, saya tidak akan langsung mencabut. Tapi saya akan menanyakan pasien banyak hal. Yang pertama, terutama buat pasien yang mungkin ada penyakit komorbid bawaan. Mungkin buat Bapak Ibu perlu tahu, ada satu penyakit yang bisa menyebabkan gigi goyang tanpa sebab, tidak ada lubang, tidak ada karang gigi, yaitu penyakit gula. Penyakit gula yang berlebih itu menyebabkan gigi goyang. Tapi kalau gulanya normal, giginya tiba-tiba tidak goyang. Jadi penyakit gula itu bisa menyebabkan gigi goyang. Nah, penyebab gigi goyang itu macam-macam penyebabnya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak akan langsung mencabut. Penyakit gigi seperti penyakit gusi, atau enggak karang gigi yang berlebih, itu juga bisa menyebabkan gigi goyang. Apabila karang giginya dibersihkan ternyata tidak goyang lagi, ya tidak perlu dicabut. Tetapi kita juga melihat penyebab gigi selain penyakit gula, karang gigi, ada lagi satu penyakit yaitu penyakit periodonta atau enggak gusi yang lain, yaitu apabila dia ada radang gusi yang sangat kronis, itu bisa menyebabkan gigi goyang juga. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin nanti harus diperiksa oleh dokternya ya. Zaman sekarang udah lebih canggih, tidak harus langsung cabut. Sekarang banyak metode yang bisa dilakukan untuk supaya gigi nggak perlu dicabut walaupun goyang. Banyak sih. Perawatan saraf gigi itu bisa. Kalau emang giginya udah infeksi dan menyebabkan goyang, seperti yang saya bilang tadi, kista. Kista itu bisa menyebabkan gigi goyang. Kita melihat juga kistanya, kalau kistanya udah kista ya sangat besar, mungkin harus cabut. Tapi kalau masih granuloma sebelum kista, itu cuma dirawat saraf, tiba-tiba giginya udah tidak goyang lagi. Nah, untuk tahunya apakah gigi ini karena apa, memang harus diperiksa ke dokter. Tetapi zaman sekarang pencabutan udah mulai minim sih kalau di daerah saya ya.
Karena banyak metode yang bisa dilakukan, tidak langsung harus mencabut gigi. Oke, sekian mungkin. Ya, terima kasih Dokter Yeni. Jadi pada Ya, prinsipnya mempertahankan gigi di dalam mulut selama mungkin ya dok ya. Karena kan gigi fungsinya mengunyah makanan. Nanti kalau dia udah dicabut, dampaknya banyak tuh. Makanan nggak bisa terkunyah dengan baik, lambung akhirnya bekerja keras untuk menghaluskan makanan, bisa sakit lambung, dan dampaknya kemana-mana ya dok ya. Jadi memang pergilah ke dokter gigi yang memang care gitu ya, mempertahankan gigi kita sebaik-baiknya dengan berbagai cara. Itu sih lebih baik sih, Bu Quenti. Jadi mungkin bisa mengunjungi ya, siapa tahu nanti dapat jatah konsultasi gratis nih ke dokter gigi Prima atau dokter ini. Nah, selanjutnya dok, udah ada pertanyaan lagi, kita lanjut ya dok ya? Siap. Dari Iya. Bapak Mario Tan. Dok, kalau cara memilih pasta gigi yang baik itu gimana? Lebih baik yang ada silitol atau sorbitol? Siapa yang mau jawab nih, Dokter Prima kali ya? Iya, boleh. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kalau silitol sorbitol itu sebenarnya fungsinya hampir sama ya. Bahasanya tuh biasanya memutihkan gigi dan memperkuat gigi. Padahal sesungguhnya bukan memutihkan, tapi hanya mencerahkan. Karena nggak bisa putih dengan pasta gigi itu nggak bisa. Terus, jadi fungsinya hampir sama kalau ditanya. Kalau ditanya ke saya, baiknya pasta gigi yang seperti apa, cari yang non-deterjen. Jadi, pasta gigi kan sekarang banyak yang ada busanya, sama yang busanya sedikit. Nah, baiknya cari yang busanya sedikit. Gitu. Makanya beberapa pasta gigi yang jenisnya sensitif, buat gigi sensitif itu busanya sedikit. Jadi, saran saya tetap yang pakai deterjennya sedikit. Karena busa itu kan dari deterjen, dari kandungan deterjennya. Tuh, untuk merek banyak, terus ya itu tadi kalau untuk sorbitol sama silitol karena fungsinya sama, jadi sama aja sebenarnya. Yang penting cari yang non deterjen gitu. Siap. Terima kasih Dokter Prima. Untuk Pak Mario, apakah sudah menjawab Pak? Sudah jelas, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, ini kita sebenarnya bukan untuk 3 penanya, tapi karena waktunya masih ada, saya akomodir lagi untuk yang sudah masuk pertanyaannya ya dok ya? Boleh ya? Oke, selanjutnya dari Ibu Silvi Mulyana. Ibu Silvi menanyakan nih dok, biasanya saya bangun tidur tuh langsung sikat gigi nih dok. Tadi kan dokter bilang sarapan dulu, 15 menit baru sikat gigi. Nah, apakah boleh nih saya sikat gigi sebelum makan pagi nih dok? Karena udah biasa kayak gini. Gimana nih dok? Dokter Yeni deh boleh. Atau dokter Prima silakan. Dokter Prima ya silakan. Boleh aja sebenarnya sih Bu. Jadi itu masalah kebiasaan ya. Kalau ditanya secara teori kan memang 15 menit setelah sarapan. Berarti kalau bangun tidur langsung sikat gigi, resikonya setelah makan akan terbentuk plak lagi. Nah kalau seperti itu berarti ngakalinnya kan kadang kita langsung kerja ya, aktivitas langsung kerja. Nah boleh dibantu kumur-kumur air putih aja gitu. Jadi paling nggak terbilas giginya kalau habis makan gitu. Jadi nggak masalah sih, cuman ya seperti itu aja resikonya. Setelah makan pasti akan terbentuk plak. Oke, terima kasih dok. Berarti yang kita cegah adalah terbentuk plaknya itu ya dok ya. Karena nanti yang seperti tadi dokter ini ya meminimalisir ya, supaya mengurangi memutuskan proses pembentukan karies yang tadi dokter ini jelasin ya. Oke, selanjutnya nih dok. Wow, luar biasa banyak yang bertanya dok. Oh ya, sebentar. Ibu Silvi, apakah sudah menjawab Ibu pertanyaannya? Ya, makasih Dokter Gigi Prima. Cuman saya mau tanya, tapi kalau setelah makan pagi, misalkan gosok gigi kan kalau makan siang juga kita nggak mungkin gosok gigi lagi dong. Itu berarti juga bisa terbentuk plak juga dong ya dok? Bisa. Apa habis makan siang juga sikat gigi lagi gitu? Oke. Jadi kan sikat gigi sebenarnya 2 kali aja butuh nih. 2 kali aja udah benar ya Bu? Pagi dan malam. Pagi dan malam. Jadi kalau siang, kalau kemungkinannya hanya butuh kumur-kumur air putih saja, nggak masalah. Karena nanti akan dibersihkan sebelum tidur. Kan kita tetap melakukan aktivitas ya, gitu. Nggak masalah, karena kan kita memulai hari dengan gigi bersih dan mengakhiri dengan gigi bersih. Sebenarnya gitu sih konsepnya. Jadi kalau selama
dari pagi ke siang atau ke sore itu giginya kotor, itu oke, karena tetap ada aktivitas mengunyah kan. Jadi air liur yang di mulut itu juga ngebantu loh ngebersihin gigi gitu, kalau kita ada aktivitas mengunyah gitu. Makanya yang penting itu memulai hari dengan gigi bersih dan menutup hari dengan gigi bersih juga gitu. Jadi nggak apa-apa Bu, kalau untuk ngakalinnya habis makan siang kumur-kumur aja air putih, nggak apa-apa. Oke, Dokter Prima, makasih. Ya, terima sama-sama. kasih. Terima kasih Bu Silvi. Makasih, Eka. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Henrata. Ini mungkin untuk Dokter Yeni ya. Mau tanya dok, kalau gigi geraham ada lubang kira-kira 30% nih, nggak sakit nih dok. Apakah boleh ditambal atau dicabut? Apa benar kalau mau ditambal itu perlu perawatan dulu ya dok ya? Silakan Dokter Yeni. Oke, jadi ini kalau pertanyaannya gigi gerahamnya lubangnya kira-kira 30%. Mungkin untuk tahu apakah itu perlu tambal keperawatan, sebenarnya kalau kita balik lagi, kalau mungkin Bapak Ibu ingat di slide tadi, lubang yang lebar, cuma dia hanya di bagian email saja, lebar ya, jadi bagian atasnya, itu perlu ditambal aja udah cukup. Jadi kalau gigi itu kita lebih fokus ke kedalaman. Dia udah mencapai ke kedalaman yang mana. Walaupun giginya misalkan lebar banget lubangnya, tetapi dia belum mencapai pulpa, saraf, mungkin itu hanya perlu perawatan one visit 1 kali doang, mungkin bisa oke. Tetapi kalau ternyata lubangnya kecil aja, mungkin 90%, tetapi dia udah dalam sampai ke pulpa, nah itu perlu perawatan. Jadi kesimpulannya adalah kapan sih gigi harus dirawat, kapan sih gigi harus dicabut, kapan gigi harus hanya ditambal saja, semua balik lagi dari kedalaman lubang tersebut. Jadi fokusnya adalah kedalaman, bukan lebarnya. Ada pasien saya yang kepalanya udah habis emailnya, tetapi baru mencapai email, dentin, lapisan kedua, ketiga aman. Itu ditambal saja juga udah cukup. Tetapi ada pasien saya yang kepalanya bagus, mahkotanya bagus, giginya, lubangnya cuma kecil banget, tetapi pas dicek kedalaman udah mencapai pulpa atau enggak saraf. Nah, itu harus dilakukan perawatan. Nah, karena hati-hati terkadang ada gigi yang rasanya tidak sakit, tetapi setelah ditambal, mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin, setelah ditambal malah sakit. Padahal awalnya tidak sakit, pas ditambal malah sakit. Karena ternyata mungkin di dalamnya curiganya bakteri kuman dan kedalaman kariesnya, lubangnya itu udah dalam. Cuma mungkin pasien tidak menyadari, itu aja. Gigi yang berlubang, gigi yang terbuka dengan lubang, biasanya pasien tidak terlalu merasakan efek sakitnya banget, kecuali kesangkut makanan atau enggak kesiram air panas, air dingin baru berasa. Makanya hati-hati, mungkin untuk tepatnya dokter akan mengecek kedalamannya. Begitu sih. Oke. Mungkin semoga menjawab ya. Pertanyaan. Pantas ya dok, kalau pasien itu kadang-kadang datang ke dokter gigi ngomongnya gini, lubang saya kecil, tapi kok dibornya sampai dalam besar. Ternyata sebenarnya lagi dibersihin ya dok dalamnya. Ya. Daripada kita ngambil sedikit di atas, ternyata di bawahnya masih ada kotoran nggak bersih kan? Iya. Terkadang itu lubangnya di atas setitik, ternyata di dalam itu melebar. Udah sampai ke gede saraf. banget. Ya, gede banget. Jadi sebelum ditambal, udah dokter memastikan bahwa itu sebenarnya semua udah bersih di dalam, makanya memang di bornya agak besar gitu ya, untuk mendapat jaringan yang sehat. Gimana Ibu? Pak Hendra tadi, sorry. Gimana Pak Hendratan, apakah sudah cukup jawaban Dokter Yeni? Ya, terima kasih Bu Dokter. Cuma satu lagi ini, memang sih yang berlubang ini dia nggak dalam ya, masih ada gigi-giginya lagi, nggak sampai dalam, nggak sampai ke dalam lah gitu. Nah dia nggak sakit juga gitu. Soalnya ini kan gigi asli ya, itu semua masih gigi asli. Jadi mau cabut juga sayang ya. Kalau mau ditambal takut masalah gitu. Itu seperti itu dokter. Oke. Ya, mungkin nanti Pak Hendra, siapa tahu beruntung nanti bisa dapat konsul ke Dokter Yeni atau Dokter Prima, jadi giginya bisa langsung dilihat, supaya bisa tahu apa yang bisa ditolong ya, supaya tidak sampai ke tahap sakit. Karena kalau dibiarkan memang lama-lama dia akan tembus juga ke bagian jaringan sarafnya. Kata Dokter Yeni.
Oke, Iya. kita lanjut Oke, ya, makasih. karena waktu masih tinggal 1 menit lagi, Dok, tapi ada 2 penanya. Yang terakhir ini Bu Lina Silayan dan Pak Yunus Wiwit. Dok, mau tanya berapa lama jangka waktu untuk membersihkan karang gigi nih, Dok? Kalau orang tidak pernah membersihkan karang gigi dari kecil sampai dewasa, bahaya nggak ini, Dok? Dokter Prima, silakan, Dok. Oke. Oke, untuk pembersihan karang gigi, baiknya 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kenapa beda-beda? Jadi kalau misalnya orang yang konsumsi kopi teh sering tiap hari, terus kalau dia ngerokok, itu baiknya 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya yang kopi tehnya jarang, apalagi nggak ngerokok, dalam 1 tahun sekali juga cukup sih untuk pembersihan karang gitu. Kemudian untuk dari kecil sampai dewasa, ya sebenarnya sih paling tidak membersihkan karang. Karena kalau misalnya, pasti, jadi setiap orang akan terbentuk karang gigi. Bagaimanapun cara dia sikat gigi, itu dia. Cuman bedanya banyak dan sedikit. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Walaupun sama nih, sama-sama nggak pernah bersihin karang dari kecil sampai dewasa. Tapi kenapa sih orang pertama itu sedikit karangnya, tapi orang kedua banyak gitu? Karena cara sikat gigi orang beda-beda. Nggak semua bagian gigi tersentuh sikat gigi gitu. Jadi kalau saran saya, tetap kalau sekarang belum pernah sampai umur segini, mulai dipikirin pembersihan karang, karena setahun sekali juga cukup. Itu banyak hal yang bisa terjadi dengan karang gigi itu. Bisa bau mulut, bisa gusi gampang berdarah, karena nggak disadarin kayak sikat gigi kok tiba-tiba berdarah. Gitu. Ternyata itu gara-gara karang gigi. Paling umum penyebabnya adalah karang gigi. Gitu. Jadi saran saya, kalau belum pernah karang gigi, bersihin karang, ya bersihkan karang mulai sekarang gitu. Setahun sekali cukup. Gitu ya. Wah, luar biasa penjelasannya, Dokter Yeni, Dokter Prima, sangat jelas sekali. Masih boleh terima pertanyaan ya, Dok? Ada satu lagi, apa dari Bu Ayu boleh ya? Oke, Dokter Yeni, baik. Masih boleh nanya, ya. Ini ada sisa gigi copot, jadi akar gigi radik kali ya, Dok ya? Harus didiamkan atau dicabut ya, Dok? Karena udah nggak sakit nih, cuman ada sisa aja. Gimana, Dokter Yeni? Sebaiknya sisa gigi yang tertinggal itu sebaiknya diambil. Kenapa? Karena saat akar gigi itu dibiarkan banyak, belum ditambah makanan dan minuman, maka itu semua akan masuk ke dalam sisa akar itu. Sisa akar itu di dalamnya ada saluran saraf. Nah, saluran sarafnya itu akan menampung sebanyak mungkin makanan dan minuman dan lama-lama akan infeksi. Justru hati-hati buat sisa-sisa gigi itu sebaiknya diambil. Nanti sisa gigi itu akan mudah. Mayoritas saya perhatiin pasien 60-70% rata-rata jika dibiarkan terlalu lama udah terjadi granuloma, tumor kecil di gigi, dan lama juga bisa menyebabkan kista. Jadi sebaiknya yang sisa-sisa walaupun sedikit dibuang saja ya. Siap. Itu juga mengurangi bau mulut kali ya, Dok ya? Nah, mungkin next time kalau kita masih boleh share, kita akan bahas nih tentang halitosis kali, Dokter Yeni ya, dan Dokter Prima. Baik, wah luar biasa. Terima kasih banyak buat antusiasnya jemaat JGC dan KTC. Banyak yang bertanya, kami juga sangat senang. Selanjutnya mungkin kita masuk ke undian konsultasi online nih. Silakan. Teman saya mana ya, Pak Budi? Oh, ini dia, udah muncul. Silakan. Oke, thank you, Dok semua. Nah, buat Bapak Ibu yang masih ada sekitar 40 partisipan ya. Oh ya, ada yang mau nanya lagi nggak kebagian. Ternyata di luar prediksi ya, Bu. Oke, saya harus mengundi ya karena ini ada 40 orang. Saya nggak tahu berapa yang akan ingin untuk konsultasi gratis online ya, online. Ya, berarti caranya begini ya Bapak Ibu yang mau ya, langsung DM secara pribadi, DM di Zoom ya, bukan DM secara WA tapi di Zoom ke Dokter Eka Frinska ya, ke Dokter Eka ya, secara pribadi, yaitu nama, nomor HP, dan nah ini pilihannya adalah ke Dokter Yeni atau ke Dokter Prima ya, Dokter Yeni atau ke Dokter Prima. Dokter Yeni ini untuk wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya, Dokter Prima untuk wilayah Harapan Indah. Oke, sekali lagi nama, nomor WA, Dokter Yeni atau Dokter Prima ya, DM kepada Dokter Eka secara langsung.
dimulai dari saya sebentar akan chat ya sekarang. Oke, silakan. Jadi kita pilih 5 yang chat pertama ya untuk Ya. dapat konsultasi gratis. Nanti gitu ya Pak Budi ya? Ya, 5 chat pertama 5 ke orang Dr. pertama Yeni. untuk Dokter Yeni dan 5 orang pertama untuk Dokter Prima ya? Ya, betul. Oh, ini ada yang Nggak apa-apa, langsung di tempat umum aja. ya, Phone silakan ya? kalau mau di tempat umum ya terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau khusus, ya ini kalau umum diketahui semua ya berarti. Tapi kalau mau privacy khusus ke Dokter Eka chatnya. Silahkan didata Dokter Eka. Ya. Ya, Bapak Ibu. Mungkin ya oke, nanti saya akan japri lagi. Mungkin bisa dimasuki nomor HP Bapak Ibu masing-masing. Silakan. Ya, masih menghitung. Oke. Dapat Dokter Eka? Ya ada 1, 2. Sudah ada 4 orang. Ya. Bu Ayu mau dengan dokter siapa nanti? Boleh ya? Info lagi. Atau sebenarnya mungkin ada slide Pak Budi yang tadi ada nomor kontak dokternya atau ke klinik dokternya tadi ada alamatnya ya. 5 sudah 6 orang. Sambil menunggu yang chat, Dok, masih ada pertanyaan nih, Dok. Gimana, Dok? Ya, boleh bacain aja lah, Dok Eka. Bu Emilia Sigar. Ya, Emilia Sigar. Udah umur 70, Dok, tapi tinggal akar semua. Gimana, Dok? Mau cabut resiko nggak ya, Dok, kalau udah umur 70? Dokter ini atau dokter Prima? Kalau umur 70, sisa akar semua, apakah boleh dicabut, Dok? Atau langsung pasang gigi palsu aja ya, Dok, ya, meskipun ada sisa akar. Gimana tuh, Dok? Boleh, Dokter Yani boleh, tapi Dokter Yani masih di mute tuh. Dokter Prima juga boleh. Dokter Yani dulu kali. Ya, kalau saya umur 70 tahun, saya akan cek dulu pasien ada penyakit komorbid nggak, seperti gula, darah tinggi, lagi makan obat pengencer darah nggak rutin. Nah, setelah itu saya akan cek sisa akarnya. Apakah sisa akarnya ini sudah benar-benar sudah tidak bisa tertolong, memang harus diambil. Tapi kalau masih untuk ditolong, ada kok yang bisa ditolong. Tapi kalau ternyata udah tidak bisa memungkinkan, bisa gitu sih. Siap, berarti kita cek dulu ya kondisi apa penyakit penyerta ya. Oke, dan yang di Bekasi mungkin ke Dokter Prima paling deket ya. Iya. Dokter Prima ada 10 yang harus dibuang, hasil ronsen tidak ada diabetes. Oh, ya siap-siap. Nanti tinggal, silakan Dok. Iya, Ibu boleh nanti chat ini nggak, chat pribadi aja. Jadi saya jelasinnya lebih detail. Oke. Siap. Oke, kita sudah dapat 7 ya. Nanti akan kita hubungi untuk daerah wilayah yang terdekat. Akan kita kasih alamatnya untuk konsul gratis dengan Dokter Yeni dan Dokter Prima. Oke. Saya minta nomor dokter yang di Kelapa Gading mungkin untuk itu Pak Budi LCD yang apa ada nomor telepon dokternya? Oke, sebentar. Boleh dengan dengan Pak Julius masih ada untuk nomornya Pak? Oke, sebentar ya, saya yang share deh. Oke, kelihatan, saya perbesar. Oke, kecil sekali ya. Dokter Yeni ini 0878 02 06 1987. Ya, yang Dokter Prima 0813 1066 1670. Ya. Oke.
Ya, kelihatannya sudah cukup Cukup ya. kayaknya. Nah, ini ya, silakan di screenshot. Ya, baik Bapak Ibu yang masih ada di Zoom pagi hari ini, ya, terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Terima kasih juga untuk Dok Yeni, Dok Prima, Dok Eka, ya. Kita ada dokter gigi luar biasa, ya, di komunitas kita di Apollo Ministry, KTC, JGC, ya. Terima kasih untuk semuanya, ya. Kita akhiri dengan doa untuk pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan kami di Zoom meeting pada pagi hari ini. Selepas kami Koramdeo, kami mendapatkan edukasi tentang gigi dari dokter-dokter gigi yang ada menjadi saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur atas setiap apa yang sudah kami dapatkan pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan semua narasumber dan juga moderator dan juga hari ini Bapak Ibu yang masih ada ke dalam tangan Tuhan, untuk kami semua juga kembali beraktivitas di Sabtu yang indah dan cerah hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang layak mendapatkannya. Dalam nama Yesus kami akhiri acara hari ini. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.